that way. I like it that way. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ada. Dari mana nih? Bisa jalan. Lagi ngapain bro? Ini, gua dengerin musik. Ah, Tapi itu musiknya ada noise-nya gitu loh. Agak gak enak itu. Coba lu gimana mana sih? sih? Lihat. Sudah kan? Ini. Kenapa? Coba dengerin. Ya. Mau kemana bro? Mau kuliah, mana nih ngapain sih? Kepo. Berangkat nih. Bercanda sini. Oke. Duduk. Kenapa? Jadi gini, tadi Vicky itu punya lagu, tapi suaranya itu jelek banget. Gak enak didengerin. Iya, gak enak. Terus aku kasih laguku ke Vicky. Suaranya mantap, jos, keren. Lagu lu kok enak banget sih. Padahal gak ada bedanya loh lagu itu. Kok bisa enak? Baru tahu. Iya, kok bisa enak. Jelasin ke kita, Jadi gini, Ah. laguku ini semuanya pakai WAV. Padahal WAV itu format lagu. Dia itu tanpa kompresi. Jadi WAV itu beda dari MP3 itu beda. Yang biasa didengerin tuh. Iya, beda. Bedanya Ini lebih apa? bagus. Bedanya apaan? Aduh. Jadi gini, Ya. WAV itu dari istilah bahasa Inggris, yaitu singkatan dari Waveform Audio Format. Nah, dia itu format yang tidak terkompresi. Selain bisa digunakan di Android, dia juga bisa digunakan di Windows sama di Mac. Ih, keren. Ya jelas lah, keren lah. Jadi WAV itu Mau ngapa sih bro? Pusing amat. Daripada bingung gini, mending aku kenalin sama temenku. Dia bisa jelasin lebih singkat. Yuk. Halo, jadi di sini aku sebagai teman mereka dan di sini aku akan menjelaskan apa sih yang dibahas sama Ade. Jadi, yang membedakan antara lagu milik Vicky dan Ade itu sebenarnya cuma file format. Teman-teman tahu gak sih apa itu file format? Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan di handphone teman-teman ada beberapa list lagu dan di judul lagu tersebut ada tulisan .mp3. Nah, mp3 itulah yang disebut dengan file format. Lagu milik Ade itu WAV dan sedangkan lagu milik Vicky formatnya adalah mp3. Nah, sedangkan teman-teman biasanya pasti menggunakan yang mp3. Nah, sebelum kita mengetahui seperti apakah file format WAV itu lebih baik, kita mengetahui seperti apa sih audio itu dan seperti apakah proses membuat audio dengan file format WAV itu sendiri. Dalam proses pembuatan audio file, suara yang didapatkan pertama kali berbentuk sinyal analog. Sedangkan untuk suara tersebut agar dapat dioperasikan dalam komputer atau dapat dikomputasikan, sinyal tersebut harus dalam bentuk sinyal digital. Untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, diperlukan proses yang dinamakan dengan digitalisasi. Seperti apakah proses digitalisasi tersebut? Proses itu dapat kita lihat dari gambar ini. Yang pertama, sinyal analog direkam, kemudian sinyal analog tersebut masuk ke dalam proses sampling.
Proses sampling adalah proses mengambil sampel dari sinyal analog yang akan diubah menjadi sinyal digital. Semakin banyak sampel yang diambil dari sinyal tersebut, maka semakin tinggi pula sampling rate-nya. Dari proses inilah yang akan mempengaruhi kualitas dari audio file yang akan dibuat. Semakin tinggi sampling rate-nya, maka semakin bagus pula kualitasnya. Nah, setelah masuk proses sampling, data yang diambil akan dibulatkan. Proses pembulatan inilah yang disebut dengan proses kuantisasi. Setelah itu, angka-angka tadi akan diubah menjadi angka biner. Inilah yang disebut dengan proses encoding. Ketika angka biner sudah didapatkan, maka sinyal analog setelah berubah menjadi sinyal digital. Inilah yang disebut dengan proses digitalisasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses kompresi. Disinilah yang akan membedakan antara file WAV dan file-file yang lainnya. Karena pada proses kompresi ini, data-data yang tidak diperlukan akan dihapus, sedangkan data inti atau data yang diperlukan saja itu akan disimpan. Ibaratkan kita sedang bermain piano. Ketika file tersebut tidak dikompresi, maka akan terdengar seperti ini. Nah, apabila file tersebut dikompresi, maka kita akan mendengar seperti ini. Itulah yang membedakan antara file WAV dan file-file yang lainnya. Maka ketika kita mendengarkan file WAV, kita akan merasa suaranya itu lebih jernih atau bahkan kualitasnya itu lebih baik daripada file-file yang lainnya. Namun, apabila tidak ada kompresi, file yang dihasilkan akan menghasilkan ukuran yang besar. Namun apabila file tersebut dikompresi, ukurannya akan menjadi lebih kecil, sehingga akan memakan memori yang lebih rendah dibandingkan file-file yang tidak terkompresi. Seperti itu. Nah, gimana? Sudah tahu kan bagaimana cara membuat audio file? Dan juga kita juga udah mengerti bagaimana perbedaan antara file yang terkompresi dan tidak terkompresi. Sekarang kita masuk ke pengertian WAV itu sendiri. WAV itu adalah Waveform Audio Format. Tipe file ini bisa kita jumpai di Windows atau di Mac. Nah, karena kualitas suaranya yang bagus, maka sound default yang biasanya kita jumpai di komputer itu bertipe WAV. Namun tidak menutup kemungkinan juga, WAV ini masuk ke file format yang tidak terkompresi. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa WAV ini menyimpan audio file yang terkompresi. Ya, jadi ini adalah proses pembuatan WAV. Karena WAV bisa kita jumpai di Mac atau di Windows, oleh karena itu kita membuat filenya melalui laptop. Jadi pertama kita buka aplikasi voice recorder, klik record. Setelah proses pertama bisa kita cek filenya. Kita lihat propertiesnya. Bisa dilihat di details. Dari nama file tersebut recording.wav. Ini sudah menunjukkan bahwa file yang telah kita buat bertipe WAV. Kemudian dari size 2,74 MB. Ini menunjukkan bahwa WAV memang banyak memakan memori karena file WAV ini bukan file yang terkompresi. Setelah itu coba kita lihat hasil perekaman yang telah kita buat. Karena file ini memang suitable with Windows, jadi kita mendengarkan hasilnya melalui Windows Media Player. Jadi ini adalah proses pembuatan WAV. Gimana teman-teman? Udah paham kan sama penjelasannya? Nah, gimana nih, Rik? Udah paham belum? Paham apa yang telah dijelasin oleh Kiki tadi. Teman-teman di rumah juga pasti udah paham kan?
Itu tadi video singkat dari kami yang menjelaskan tentang apa itu WAV. Dan bagaimana proses digitalisasi. Beda WAV dengan file-file yang lain. Dan bagaimana cara membuat WAV. Thank you for watching, semoga bermanfaat. Bye-bye. Dah.